Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan materi kita di kelas 6 akidah ya. Sampai pada bab terakhir kita rukun ibadah sudah ya. Syarat diterimanya ibadah sudah ya. Baik, sekarang pelajaran ke-40 halaman 40 pelajaran ke-11 judulnya adalah syirik. Ini pelajaran penting sekali ya. Perlu kalian benar-benar imam. Baik, langsung saja agar tidak panjang videonya. Syirik. Apakah syirik itu? Ingat, syirik Ustaz awali, syirik adalah dosa terbesar. Ya, satu-satunya dosa yang paling besar, gak ada di atasnya syirik. Ya, jadi perlu kalian tahu syirik adalah dosa terbesar. Dan syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika tidak taubat. Dosa yang lain masih mungkin Allah ampuni. Ya, tapi untuk dosa syirik Allah tidak akan pernah mengampuninya selama-lamanya ya, sampai kapanpun, kecuali orangnya kalau masih hidup dia sudah tobat. Tapi kalau sampai dia meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik, maka kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ya, dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Hati-hati. Baik, kita baca dulu. Syirik merupakan lawan dari tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya. Adapun syirik adalah menyekutukan Allah dalam ketiga bagian tersebut. Yang menyekutukan Allah dalam rububiyah, menyekutukan Allah dalam uluhiyah, menyekutukan Allah dalam asma dan sifat Allah. Misalkan rububiyah, apa rububiyah? Meyakini bahwasanya Allah pencipta, pengatur, penguasa segala sesuatu. Lalu ada orang yang meyakini ada yang bisa menciptakan selain Allah, ada yang menguasai langit dan bumi selain Allah, ada yang bisa mengatur langit dan bumi selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam rububiyahnya. Ya. Uluhiyah Allah, uluhiyah apa? Uluhiyah itu beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah atau beribadah hanya kepada Allah. Terus ada orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam uluhiyah. Asma dan sifat Allah apa? Kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang maha sempurna. Ya, nama-nama Allah yang indah. Lalu kita meyakini, misalkan ada orang meyakini ada orang yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim selain Allah, dia mempunyai sifat maha pengasih dan maha penyayang. Kita meyakini bahwasanya ada yang misalkan meyakini ada yang menguasai alam semesta, padahal Al-Mulk ya, nama Al-Mulk adalah hanya milik Allah yang menguasai segala sesuatu. Terus kita meyakini ada juga yang menguasai segala sesuatu, maka kita telah menyekutukan Allah dalam nama dan sifat Allah. Kita meyakini ada yang bisa ada yang mempunyai sifat dan nama, misalkan Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kita yakin ada manusia yang bisa hidup ya, hidup sendiri dan dia tidak butuh kepada Allah. Dia bisa hidup sendiri dan dia kekal, dia tidak bergantung kepada siapapun. Maka kita telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik kepada Allah dalam asma dan sifat Allah. Ya, yang pertama harus kalian paham adalah tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma sifat. Lalu kebalikan dari itu adalah kesyirikan. Ya, seperti meyakini bahwa ada makhluk selain Allah yang memiliki rububiyah. Ya, tadi saya jelaskan, atau mempersembahkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, meminta pertolongan, perlindungan kepada kuburan atau jin. Ya, begitu pula takut kepada selain Allah, menyembelih hewan bukan karena Allah,
atau menyerupakan Allah dengan makhluk dalam hal asma dan sifatnya. Ya. Syirik terbagi menjadi dua, ada namanya syirkul akbar dan yang kedua syirkul asghar. Ya, syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik besar ini membuat orang kekal di dalam neraka. Ya, kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik besar, dia kekal di dalam neraka. Seluruh amalannya dihapuskan oleh Allah dan dia tidak diampuni oleh Allah. Kalau syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang dia lakukan saat ini. Contoh, ada orang yang sholat, tapi sholatnya ini ingin dipuji orang lain, sehingga dia sholatnya dibagus-bagusin, dilama-lamain supaya dipuji. Maka dalam hal ini dia telah berbuat syirik kecil. Sholat yang dia lakukan saat itu aja hangus nilai pahalanya, tidak dianggap oleh Allah, dia dosa besar, ya. Tapi amalan yang lain yang dia lakukan yang tidak ada unsur syiriknya, tidak ada riya, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar orang lain, maka tetap sah. Di amalan yang dia lakukan saat itu hangus pahalanya, dia telah berbuat syirik kecil. Dan syirik kecil tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Baik. B. Bahaya syirik kecil. Yang pertama, syirik merupakan dosa yang paling besar. Tadi yang Ustaz katakan, Allah berfirman di sini dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Tadi Ustaz sudah katakan. Yang kedua, syirik menggugurkan seluruh amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha, ya may yasha min ibadihi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Seluruh ibadah yang dilakukan, sholat dia, puasa dia, kalau sampai dia berbuat syirik, hangus semuanya, tidak ada pahala sama sekali, Allah hapuskan. Ini bahaya syirik. Maka tadi saya bilang di awal, syirik ini dosa yang paling berbahaya. Allah tidak memberikan ampun jika tidak bertaubat. Yang kedua, Allah akan menghapuskan seluruh pahala dia. Yang ketiga, syirik melahirkan ketakutan dalam hidup. Di halaman 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 151, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan. Jadi hatinya akan takut seumur hidup dia. Orang-orang kafir itu ketakutan, ya, kan mungkin dia sendiri nggak paham sebab takutnya, sebab gelisahnya hati, ya, karena Allah telah memasukkan ke hati orang-orang kafir rasa takut. Takut segala sesuatu, takut besok nggak bisa makan, takut besok ada yang membunuh, takut mati. Wah, semua yang dia lakukan penuh dengan ketakutan. Ini orang-orang kafir, ya. Yang keempat, syirik akan menghinakan manusia. Ya, syirik menyebabkan manusia hina. Ya. Kenapa hina? Ya, bayangin aja, manusia misalkan menyembah hewan. Hewan kan kedudukannya jauh lebih rendah di manusia. Allah berikan manusia otak, pikiran, yang naluri, mana bersih, mana kotor. Binatang kan enggak. Tapi ada manusia yang menyembah binatang, berarti manusia ini menghinakan dirinya sendiri, ya. Baik, itu 4 hal yang harus kalian paham. Nanti seperti biasa evaluasi kalian kerjakan dan semoga bermanfaat dan bisa kalian amalkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.